mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Robi srali sadri wa yassiri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan taufiknya dan inayahnya pada kita semua, yang mana sampai saat ini kita masih diberikan iman, Islam, dan kesehatan, sehingga pada pagi ini kita dapat berkumpul bersama dalam pengajian sekalipun online lewat Zoom. Tak lupa pula salawat dan salam, semoga Allah senantiasa mencurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, yang mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaat Allah, dan mudah-mudahan kita semua selaku umatnya mendapatkan syafaat pula di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian terjemahan hadis Arba'in Nawawi bersama guru ta Kiai Haji Hafidz Zainul Mustafa SOS MPDI. Kepada Ustadz dipersilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas semua nikmat dan anugerah yang diberikan kepada kita bersama, sehingga hari ini di minggu kedua dari bulan Dzulqa'dah 1442 Hijriah, Allah berikan kepada kita kesempatan untuk melanjutkan kajian ta'lim kita via Zoom meeting. Ya. Mohon maaf, hari ini saya sedang tidak ada di Makassar, makanya nama saya berubah pada hari ini. Ya. Bukan nama biasa, tapi nama yang baru. Saya lagi ada di kantor di Ponorogo, Jawa Timur hari ini untuk suatu urusan terkait dengan ya anak-anak saya yang ada di sini. Mohon doa restunya, mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran, kemudahan, dan keberkahan insya Allah. Salawat dan salam kita panjatkan ke Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita ikuti dan Nabi yang kita teladani, Nabi yang kita harap syafaatnya kelak fi yaumil qiyamah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada hadis yang ke-6 kemarin kita sudah membahas tentang beberapa hal terkait dengan apa itu halal, apa itu haram, apa itu perkara syubhat, apa itu kerja fisik yang ternyata merupakan cerminan daripada hati seseorang. Ya, secara umum kita simpulkan materi hadis yang ke-6 kemarin adalah yang pertama termasuk sikap wara. Ya, wara itu artinya adalah orang yang memelihara diri dari hal-hal yang menjatuhkan dia kepada perkara yang haram. Jadi ada dua istilah dalam tasawuf itu, namanya zuhud dan yang kedua namanya wara. Ya, wara adalah menjaga diri, lebih banyak menjaga diri untuk tidak terjatuh pada perkara yang haram. Kalau zuhud adalah orang yang menyeimbangkan ya kehidupan duniawinya dengan kehidupan ukhrawi. Itu secara umum definisinya seperti itu. Ada zuhud, ada namanya wara. Ya, wara atau istilahnya wara'i. Ya. Yang pertama kesimpulannya adalah termasuk sikap wara ya apabila seseorang meninggalkan perkara yang syubhat. Jadi kemarin dianalogkan oleh Rasulullah, karra'i yar'a haulal hima, seperti seorang penggembala yang mengembalakan binatang ternaknya di sekitar ya area pagar batas tanah orang lain. Yushiku ay yaqa fihi. Sangat dikhawatirkan bahwa binatang ternaknya itu akan masuk ya mengambil atau meraih rumput atau dedaunan yang ada di
ya pagar sebelah. Nah, ini namanya syubhat. Ya, itu pertama yang kesimpulannya. Yang kedua, banyak melakukan syubhat akan mengantarkan seseorang kepada perbuatan haram. Jadi orang yang sering ya, melakukan perkara syubhat atau orang yang suka hal-hal yang syubhat, maka orang itu sangat dikhawatirkan akan jatuh kepada perbuatan haram. Jadi begitu memudahkan dia perkara syubhat sehingga dia sedikit-sedikit syubhat sehingga perkara syubhat ini akan mengantarkan dia keberanian untuk melakukan perkara yang haram. Yang ketiga, menjauhkan perbuatan dosa kecil ya akan menjadikan seseorang terjauh dari dosa yang besar juga. Ya, sebaliknya orang yang meremehkan dosa kecil, ya, dosa kecil nggak apa-apa. Tapi kalau kecil-kecil ditumpuk terus, akhirnya akan menjadi dosa besar. Jadi menjauhkan perbuatan dosa kecil karena hal tersebut ya dapat menyebabkan atau menyeret seseorang kepada jatuh pada perbuatan dosa besar. Ya. Kemudian yang berikutnya, kesimpulan yang keempat adalah memberikan perhatian terhadap masalah hati. Ya, karena hati merupakan ya, komando dalam setiap tubuh manusia. Ya, jadi kebaikan hati akan nampak pada kebaikan fisik seseorang. Jadi bagusnya perbuatan fisik ini adalah cerminan dari baiknya ya hati seseorang. Dan yang kelima, ya baiknya amal perbuatan anggota badan merupakan pertanda baiknya hati seseorang. Dan yang terakhir, hati-hati di dalam masalah agama dan ya, kehormatan, serta tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat ya, mendatangkan prasangka buruk. Ya, jadi supaya kita tidak mencoba-coba untuk melakukan hal-hal yang menimbulkan prasangka buruk dari ya, orang lain. Ya, jadi artinya apa? Ya, kita sepenuh hati melaksanakan agama ini supaya perbuatan kita tadi tidak kontroversi dan menimbulkan prasangka buruk dari orang lain, lebih-lebih dari orang non-muslim. Ya, saya kira itu Ibu kesimpulan dari materi hadis kita yang kemarin yang ke-6. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masuk ke hadis yang ke-7. Kita bacakan hadisnya. Atau salah satu dari ibu-ibu membacakan. Tolong ditunjuk Ibu Umi ditunjuk Bu Harto siapa yang membacakan hadis kita? Boleh ya, dipersilakan Bu Nur Waluyo. Bu Nur Waluyo. Atau Bu Emma. Bu Emma bisa dengar Bu Emma? Bacakan hadisnya. Bisa karena headsetnya bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Persilakan Ukti Emma yang bacakan hadis ke-7. Iya. An Abi Jelas ya suara saya Bu Ukti Emma? Iya, jelas. Saya gimana? Jelas? Jelas. Jelas sekali. An Abi Ruqayyata Tamimi bni Ausin ada radhiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu nasihah qulna liman qala lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wali a'immatil muslimina wa ammatihim Ya. Hadis ke-7 dari Abu Ruqayyah yaitu Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, agama itu adalah nasihat. Kami para sahabat bertanya, nasihat untuk siapa ya Rasulullah? Nabi menjawab, bagi Allah, kitabnya,
utusannya serta bagi pemimpin-pemimpin umat Islam dan juga bagi umat Islam umumnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Cukup? Sudah? Ya, terima kasih. Kita bahas Ibu-ibu. Hadisnya pendek sekali. Jadi ini hadis Arba'in An-Nawawiyah itu bermacam-macam ya. Pada hadis yang pertama kemarin agak panjang. Ya, hadis yang kedua panjang sekali. Tentang iman, Islam, ihsan. Tentang apa itu hari kiamat, apa tanda-tandanya, ya, dan sebagainya. Ini hadisnya pendek sekali. Ya, pada dasarnya Nabi cuma mengatakan dua kata. Ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Ya. Agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah petuah. Agama itu adalah peringatan-peringatan. Secara bahasa, nasihat itu berasal dari kata nasoha. Nasoha itu artinya tulus. Nasoha itu artinya bersih. Ya, nasoha. Tapi pengertiannya secara istilah, nasihat itu artinya adalah ungkapan yang menyeluruh berupa keinginan yang mencakup kepada semua kebaikan. Jadi ungkapan yang menyeluruh, yang menyeluruh artinya mengglobal berupa ya, keinginan-keinginan yang mencakup kepada semua kebaikan. Jadi kebaikan dalam hal apapun yang diinginkan dengan suatu ungkapan itu namanya nasihat. Jadi ketika seorang memberikan nasihat, ini nasihat atau teguran ya. Ini nasihat apa saran? Ini nasihat apa kritik? Ya, bedakan. Nasihat adalah ungkapan yang menyeluruh berupa keinginan yang mencakup semua kebaikan. Ya, jadi tujuannya semuanya adalah kebaikan. Ya, itu nasihat. Tapi Nabi sendiri kan mengatakan ya, nasihat itu ada dua macam. Yang pertama adalah nasihat itu ada yang sifatnya busyra, kabar gembira. Yang kedua ada isinya nuzra, artinya peringatan. Jadi kalau ada orang yang tersinggung dalam suatu nasihat, berarti dia masuk kelompok yang kedua ini. Ini Ustadz kalau ceramah selalu nyindir-nyindir saja, selalu nyinggung-nyinggung saja. Padahal isinya adalah ungkapan untuk suatu kebaikan. Ya, memang berarti ini masuk dalam kelompok ya nuzra tadi, peringatan-peringatan. Ya. Yang kedua, secara umum Nabi berkata nasihat itu ada dua macam di dunia ini yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Yang pertama adalah nasihat yang berbicara. Dan yang kedua adalah nasihat yang diam. Nasihat yang berbicara adalah Al-Quran. Al-Quran adalah nasihat yang diberikan oleh Allah dan nasihat itu berbicara. Siapa yang membuat Quran berbicara? Ya orang yang membacanya atau orang yang membacanya. Ya, di dalamnya ada kalamullah, di dalamnya ada perintah-perintah Allah dan semuanya berisi tentang ya, nasihat. Kemudian yang kedua nasihat yang diam. Apa itu? Kematian. Seperti dalam hadis yang ya, masyhur dikatakan oleh Rasulullah, ya, aku tinggalkan kepada kalian dua nasihat. Yang satu diam, yang satu berbicara. Ya, sehingga dalam hadis yang lain Nabi berkata, ya cukuplah kematian itu sebagai nasihat ya untuk kalian semuanya. Ya, kafa bil mauti nushan atau mau'izatan. Cukuplah mati itu sebagai nasihat untuk kalian semuanya. Ya. Nabi berkata, agama itu adalah nasihat. Ya, maka sahabat bertanya, nasihat untuk siapa ya Rasulullah? Nasihat bagaimana itu? Ya, ya, terjemahnya tadi, agama adalah nasihat. Kepada siapa? Sahabat bertanya, liman. Beliau bersabda, kepada Allah, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan kepada para pemimpin umat Islam, dan kepada seluruh khalayak umat Islam. Ya. Jadi maksudnya begini Bu, agama itu adalah nasihat. Semua yang ada dalam agama kita itu adalah nasihat. Ya, isi dari semua ya, konsep dalam agama kita itu adalah nasihat. Nasihat untuk apa? Nasihat kemana? Nasihat ya diperintahkan untuk apa maksudnya? Ya lillah. Nasihat untuk ya kita berbuat baik kepada Allah. Ya, bagaimana berbuat baik kepada Allah itu adalah menyembah Allah wahdahu la syarikalah, tidak menyekutukan Allah. Ini adalah nasihat-nasihat yang dibawa oleh agama kita untuk Allah. Ya, kita tidak meragukan sedikit pun mensucikan Allah. Ya, kemudian ya taat kepada semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu nasihat kepada Allah maksudnya. Ya.
wali rasulihi, dan nasihat kepada rasulnya. Bagaimana nasihat kepada wali kitabihi, nasihat kepada kitabnya. Ya, mengimani kitab Allah Subhanahu wa taala, ya, kitab samawi. Terlebih yang sekarang sedang ada pada diri kita masing-masing dalam ya, peninggalan Rasulullah, pusakanya yaitu kitabullah Al-Qur'an. Bagaimana nasihat kepada Al-Qur'an? Ya, mengimaninya, kemudian mempelajarinya, ya, kemudian mengkajinya. Dakwahnya itu adalah nasihat untuk Al-Qur'an, untuk kitabnya. Seseorang yang tidak menjalankan itu semuanya berarti dia orang yang tidak mendapatkan nasihat terhadap Al-Qur'an. Wali rasulihi, nasihat untuk rasulnya. Bagaimana nasihat agama kepada rasul kita? Bagaimana nasihat agama kepada umat ini supaya kita berbuat kepada para rasulnya, mengimani rasul kita, melaksanakan semua perintah-perintahnya, perintah yang dibawa oleh Rasulullah, sebagaimana Quran berkata, wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang dibawa oleh Rasul kepada kalian semuanya, fakhudhuh, lakukanlah. Wa ma nahakum, dan apa yang dicegah untuk kalian semuanya, fantahu, maka tinggalkannya. Ya, tinggalkanlah. Ya. Di antara ayat yang terkait dengan ini adalah bahwa agama itu adalah nasihat, seperti ya, surah Ali Imran di 104. Ya, di situ Allah berkata, jadilah kalian semuanya orang-orang yang ya, melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, dan itu semuanya akan menjadikan kalian orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ya, mungkin bisa dibaca ibu-ibu, surah Ali Imran ayat 104, halaman kedua dari juz 4-nya. Kalau kita buka juz 4, ya, lembaran pertama bunyinya lan tanalul birra. Ya, lembaran keduanya di atasnya, ya, ayat yang kedua dari awal ayat itu ada ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Itu 102 ya. Yang dibaca adalah 104. Silakan Ibu, siapa yang membaca? Kembali ke MC. Siapa saja Alhamdulillah hadir? itu Pak Ustadz. Ya? Yang 104 ya Pak Ustadz? Ya. Wal takum minkum. Ya. Bu Waluyo bisa dengar Bu Waluyo? Bu Nur? Bisa Bu? Ya bisa. Bu Nur Waluyo? Oh ya, silakan Uhti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Iya. Artinya Bu Waluyo? 104 ya. Artinya Pak Ustadz nggak perlu. Silakan terjemahnya dibaca, Bu. Tunggu 104 Terjemahan ya. Ya. Dan hendaklah surah Ya. dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang Ali Imran. Al-Imran ya, ayat 104. Iya. Ya Ustaz. Iya. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya, terima kasih. Itu ayat yang pertama yang terkait dengan ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang memakai nasihat ya, agama itu sebagai nasihatnya. Bagaimana caranya? Yad'una ilal khair. Menyuruh kepada, mengajak kepada kebaikan.
wa ya'muruna bil ma'ruf. Mereka memerintahkan perkara yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka mencegah dari perbuatan munkar. Ada ulama yang berkata begini, Bu, ya. Ma'ruf itu adalah sesuatu yang sudah dikenal. Ya, sesuatu yang sudah dimaklumi. Sehingga ma'ruf di satu daerah mungkin tidak ma'ruf di daerah yang lain. Ya, ma'ruf di Takalar mungkin tidak ma'ruf di Makassar, atau ma'ruf di Makassar mungkin tidak ma'ruf di Jawa. Itu ma'ruf artinya. Mungkar adalah sesuatu yang ya aneh, sesuatu yang aneh. Jadi sebetulnya amar ma'ruf nahi mungkar itu ya, tidak perlu dengan penjelasan dengan lisan, tapi cukup dengan pertimbangan hati. Sebuah contoh begini, ada milik orang lain, barang milik orang lain, dan kita ambil. Ini kan aneh ya, dalam hati kita meneliti, aneh ini bukan milik dia, kenapa dia ambil? Ya, sesuatu yang aneh itu namanya mungkar. Ya, sesuatu yang aneh. Tapi sesuatu yang ma'ruf adalah sesuatu yang sudah dikenal. Kenapa dia pakai motor itu? Motornya dia sendiri. Itu namanya ma'ruf. Ya, memakai sesuatu yang sudah dimaklumi. Jadi perkara amar ma'ruf dan nahi mungkar itu sebetulnya ya seseorang menimbang dengan hatinya sudah bisa. Ini adalah ma'ruf, ini adalah mungkar. Ya, maka kemarin kita sampaikan ketika Nabi ditanya, wahai Rasulullah, apakah itu kebaikan? Apakah itu dosa? Apakah itu al-bir? Nabi berkata, al-bir adalah ma'itma'na fil qalb. Sesuatu yang menjadikan tenang hati kalian semuanya. Terus dosa itu apa ya Rasulullah? Nabi berkata, dosa adalah sebaliknya. Mahaka fi sadrik, sesuatu yang menjadikan hati kalian tidak tenang, menjadikan hati kalian gundah. Wa karihta ayyatari'a alaihin nas, dan kamu benci kalau manusia melihat ya perbuatan kamu itu. Ini sesuatu yang ya ma'ruf atau sesuatu yang mungkar tadi itu. Ya. Kemudian wa ulaika humul muflihun. Dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Jadi orang yang beruntung adalah orang yang menjadikan ya kehidupannya ini sebagai wahana untuk dia beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya. Kemudian ayat yang kedua, tolong dibaca ibu-ibu. Surah yang ke-41. Surat apa yang ke-41? Surah ke-41. Fusilat, Ustaz. Ya, atau Hamim Sajdah. Ya. Silahkan dibaca ayat 33. Kembali ke MC. Siapa MC yang baca? Bu Uti Heti ada? Hadir. Uti Heti ya, silakan Uti Heti. Ya. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sungguh, aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Ya. Ini konsep atau apa ya? Manhaj dalam dakwah itu seperti itu. Jadi ada istilah da'a. Da'a itu artinya mengajak. Ya. Sehingga waman ahsanu qawlan, siapakah yang lebih baik ucapannya? Ya. Siapa lagi yang lebih baik ucapannya di muka bumi ini mimman da'a ilallah, dibandingkan orang yang mengajak kepada Allah, dibandingkan orang yang selalu ya mengajak orang lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ucapan yang lebih baik ya, di muka bumi ini ya, melebihi kebaikan orang yang selalu mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada Allah. Sehingga saya punya guru, beliau itu ngomong, saya itu nggak suka istighfar kalau saya bersalah atau kalau saya ya
merasa berdosa. Karena dosa saya ini saya lakukan ketika saya sedang mengajar. Karena hidup beliau itu dipenuhi dengan halaqah, dengan mengajar. Maka ketika saya beristighfar kepada Allah, tujuan saya bukan karena saya ingat dosa. Bahkan beliau berkata, saya sombong kalau nanti ingat dosa baru saya istighfar kepada Allah. Itu tanda orang yang sombong. Istighfarnya kepada Allah menunggu kalau dia sudah salah. Jadi beliau tidak. Saya lebih suka berzikir yang lain dibandingkan istighfar. Karena ketika saya bersalah dan dalam keadaan saya mengajar seperti ini, kita mengajar dan ada kesalahan saya itu adalah dalam koridor perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa perintah Allah? Ajaklah manusia kepada jalan Allah. Ajaklah manusia menuju kepada agama Allah. Dan di antara kalimat-kalimat atau kata-kata saya dalam mengajar tidak ada kesalahan. Maka kesalahannya adalah kesalahan yang dalam terbingkai dalam perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak istighfar untuk hal itu. Karena nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa orang-orang yang mengajar kebaikan meskipun dia mendapatkan kesalahan di dalam mengajarnya tadi. Tapi guru kita tadi berkata, saya itu istighfar kepada Allah ketika saya rindu kepada Allah. Saya ingat kebaikan-kebaikan Allah. Bukan menunggu ketika saya berdosa. Bahkan berkata sombong orang kalau menunggu berdosa baru dia beristighfar kepada Allah. Dan yakinlah bahwa istighfarnya Nabi yang sehari semalam tidak kurang dari 70 kali itu bukan karena Nabi merasa dosa, tapi karena kecintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada zikrullah tadi itu. Kembali kepada ayat tadi itu. Siapa yang lebih baik ucapannya dibandingkan orang-orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi istilah mengajak itu, ibu yang dirahmati Allah, artinya adalah dia sudah memulai terlebih dahulu. Memulai terlebih dahulu. Manajemen. Ada dua istilah dalam sebuah manajemen. Ada namanya pemimpin atau pimpinan dan ada namanya manajer. Kalau seorang pemimpin itu berkata kepada bawahannya, kamu ke sana, kamu melakukan itu, kamu kerjakan itu nanti harus selesai hari ini. Itu adalah ucapan pimpinan. Tapi ucapan seorang manajer tidak seperti itu. Ayo kita kerjakan ini hari ini. Ayo mari kita kerjakan ini. Hari ini kita akan bersama-sama ke sana. Itu adalah seorang manajer. Artinya apa? Dakwah itu seperti itu. Seseorang itu bukan hanya menyuruh. Ketika dia melihat kebaikan itu lakukan sana itu. Terus sholat duha itu bagus, kerjakan sholat duha. Tidak seperti itu. Tapi dia sudah melakukan terlebih dahulu sebelum dia menyuruh kepada orang lain. Dia sudah memulai terlebih dahulu sebelum dia mengajak atau menunjukkan kepada orang lain. Itu namanya da'a ilallah. Wa amila salihan, dan dia melakukan kebaikan-kebaikan. Wa qala, dan ucapan yang terbaik yang ketiga adalah innani minal muslimin. Dia selalu berkata, sesungguhnya aku adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang menunjukkan betapa pentingnya kita selalu mengajarkan kepada orang lain untuk tadi menasihati orang lain untuk Allah, menasihati orang lain untuk kitab Allah, kepada Rasul Allah, wali aimatil muslimin, dan kepada para pemimpin orang-orang Islam, wa ammatihim, dan kepada rakyatnya atau kepada seluruh orang Islam. Itulah agama kita. Jadi agama kita ini dipenuhi dengan an-nasihah. Nasihat artinya apa tadi? Anjuran-anjuran yang menyeluruh, yang berupa keinginan yang mencakup semua kebaikan. Jadi anjuran-anjuran di dalamnya diisi dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaik-baik orang yang beragama adalah orang yang suka menganjurkan kepada kebaikan-kebaikan, kebaikan kepada Allah, kebaikan kepada Rasul Allah, kepada kitab Allah, kebaikan kepada para pemimpin kita, kepada rakyatnya dan kepada seluruh orang Islam. Saya kira ini ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita masih ada yang mau mengaji lagi, satu lagi. Boleh dibaca surah Ali Imran ayat 110. Tolong Bu Harta dipilih lagi yang suaranya lebih semangat lagi. Bu Ali Emma, Imran boleh Bu Emma? Ayat surah Ali Imran ayat 110 Bu Emma. Ibu Ibrahim nggak pernah datang Bu ya? Ibu Ibrahim nggak pernah datang.
Bu Wajar. Enggak. Ada Bu Ibrahim? Bu Ya. Ajar ada tuh, Bu. Bu Ajar ada. Ada Bu Ajar. Bu Wajar ada? Ya, Ada silakan Bu Bu Wajar, Wajar. Ada. Oke. Ya, Semangat nih, silakan semangat orang dari Poso. Poso. Ali Imran 110. Ya, Wah, harus saya siapkan dulu. Bentar ya. Enggak apa-apa nunggu. Sekiannya tidak Ditunggu siap. sampai orang. besok. sebelahnya tadi Bu yang dibaca yang pertama tadi Ibu Walu ya tadi ya sebelahnya. Oh ya. Kalau tadi sebelah kanan, sekarang sebelah kiri. Ya Ustadz, karena saya tadi tidak membuka, saya cuma dengar dari luar. Ya, sudah dapat pahala yang sama. Ya, saya sambil bawa HP Ustadz, kebetulan ada tamu dari Makassar. Ada Pak Muin di sini. Ya, Ali Imran 110 Bu Wajar. Sudah ketemu ya? Al Imran, ya. 110. 110? Ya. Ya kuntum Oke, khairu saya ummatin. pakaikan headset juga biar suaranya lebih enak. Apa Silakan. sudah bagus ya? Ya, Sudah bagus ya? sudah bagus Bu. sudah bagus. Silakan. Biar memanage waktu, Uti Wajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa takfuruna wa antum. Oh, salah, Bu. Hah? Al Imran Bukan 100. Oh, 101. Astagfirullahaladzim. Kuntum khairu ummatin. 110. 110. Kuntum khairu. Oh ya betul. Ya. Kuntum khaira ummatin ukhrajat lin-nasi ya? Ukhrijat. Ukhrijat. Kuntum khairan ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aksaruhumul fasiqun. Aduh, napas kurus. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Ya, terima kasih. Ya, Allah sama-sama. memuji lagi. Kuntum khaira ummah. Kalian adalah sebaik-baik umat. Ya, jadi status khaira ummah itu bisa didapatkan dengan beberapa syarat berikut itu. Kuntum khaira ummah, (2). Ya, bagaimana supaya kita menjadi khaira ummah? Ta'muruna bil ma'ruf. Kalian selalu menyuruh, menganjurkan kepada kebaikan, menasihati untuk kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian mencegah hal-hal yang aneh tadi. Hal-hal yang nyeleneh, hal-hal yang tidak dikenal. Bukan sepedanya kok diambil ya, bukan barangnya kok dia rampas. Ini kan aneh ya. Itu namanya mungkar, sesuatu yang ya, diingkari oleh hati kita. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat menjadi khaira ummah itu 3. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, dan kalian mau beriman kepada Allah. Sehingga Allah menegaskan lagi ayatnya dengan menutup walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum. Seandainya ahli kitab itu ya mereka beriman kepada Allah, saya keimanannya itu lebih baik ya bagi mereka semuanya. Namun sayangnya minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. Di antara mereka ada yang beriman,
Tapi mayoritas orang ahlul kitab itu adalah orang yang fasik. Fasik artinya adalah orang yang suka melakukan perbuatan-perbuatan dosa besar. Itu namanya fasik. Ya. Inilah ibu-ibu ayat-ayat terkait dengan hadis yang kita baca, yaitu hadis yang ke-7 pada pertemuan kita hari ini. Ya, jadi korelasi antara hadis dan ayat adalah bahwa agama itu merupakan nasihat. Nasihat itu adalah ya, ungkapan-ungkapan yang disampaikan secara menyeluruh yang tujuannya adalah kepada kebaikan. Ya, kemudian cara menyampaikan kebaikan itu adalah dengan berdakwah dan mengajak orang lain untuk ma'ruf dan mencegah mereka dari perbuatan mungkar. Kemudian memberi contoh terlebih dahulu. Ya, da'a ilallah wa amila shalihan. Ya, mengajak kepada Allah dan dia juga beramal saleh. Bukan hanya mengajak kemudian dia istirahat. Bukan cuma menyuruh orang untuk berangkat lalu dia parkir. Itu namanya bukan nasihat. Nasihat itu adalah ya dia mengawali terlebih dahulu untuk melakukan ihsan, kebaikan-kebaikan tadi, sehingga lisannya tidak akan keluh ketika dia menyampaikan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Ya. Saya kira ini mungkin kita menunggu feedback dari ibu-ibu sekalian dari uraian hadis yang sudah kita bahas berapa menit, kurang lebih 30 menit ya. Ya, beberapa ayat sudah kita sampaikan tadi sebagai pelengkap dari penjelasan hadis yang ke-7 ini. Kembali kepada MC kita hari ini, Umi. Ya, demikianlah tausiah dari Ustadz kita. Semoga apa yang disampaikan masuk ke dalam ingatan kita agar kita tuh menjadi orang Islam yang baik sehingga kita bisa dapat memberikan nasihat kepada orang lain. Amin. Terus kedua selanjutnya mungkin ada ibu-ibu yang bertanya pada isi tausiah tadi. Kepada ibu-ibu silakan untuk bertanya. Saya Umi. Uti Hati, Uti Wajar. Iya. Ya, bisa. Assalamualaikum Ustadz. Uti Wajar. Ya, silakan. Waalaikumsalam Ustadz, warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustadz mengenai tadi subhat. Kalau yang dosa-dosa yang lain itu kan kayak tidak sholat, itu jelas, tidak puasa. Kalau subhat ini kan kayak mungkin sering itu kita sering lebih mengartikan itu sesuatu yang biasa, tidak apa-apa. Misalnya seperti tadi itu yang contohnya pelihara binatang itu kan kayak ayam. Itu Umi itu suka marah-marah itu ayamnya orang masuk. Kembangnya orang di sama ayam tetangga suka diganggu kan. Kan pasti itu pada dasar biasanya kan kita sebagai tetangga itu dianggap bahwa tidak apa-apa, itu kan cuma ayam, padahal sebenarnya mengganggu itu Ustadz, sehingga dianggap tidak apa-apa. Apakah itu juga bagaimana ya komunikasinya dengan tetangga ya supaya karena itu bisa saling ini loh Ustadz, bisa saling tidak nyaman gitu nah Ustadz. Iya, betul. Jadi banyak hal lah seperti itu. Pada dasarnya pemakluman yang sebenarnya tidak nyaman Ustadz. Jadi apakah dengan istighfar yang istighfar kita sebanyak-banyaknya itu bisa menghapuskan subhat-subhat yang kecil seperti itu? Dan banyak lagi lah Ustadz. Nah, justru ini sepertinya subhat ini yang justru yang membuat kita memiliki dosa yang lebih besar lagi Ustadz. Bagaimana Ustadz? Terima kasih. Yang kedua Bu, di rapel ya. Yang kedua, Uti Heti, Uti Nurwaluyo, Assalamualaikum. atau yang lain? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, insya Allah nih. Saya mau bertanya, Ustadz. Ya, Bu Agus, silakan. Ya, silakan. Ya, masalah nasihat ini, Ustadz. Sebenarnya kita sudah memberi nasihat sekali, 2 kali, 3 kali. Tapi seolah-olah kita itu diabaikan. Apakah orang ini tidak mau menerima ataukah memang hatinya tertutup, Ustaz? Ya misalnya masalah agama, misalnya kita suruhkan, perintahkan sholatnya jangan sampai begini-begini. Dianggap kecil gitu Ustaz nasihat kita itu. Sekali saya pikir ya karena ini 2 kali. Itu kan maksudnya dengan keluarga dekat gitu ya Ustaz ya. Tapi apa sebenarnya Ustaz yang terjadi antara nasihat dengan yang dinasihati itu Ustaz? Mungkin ada kiat-kiatnya insya Allah Ustaz. Amin.
Makasih Ustaz. Ya. Kita jawab dulu ya, Bu Harto. Ya, silakan. Silakan, Pak Ustadz. Oh iya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayam tetangga. Ya, mantap ya. Ini pertanyaannya ayam tetangga. Bukan ayam kampung, bukan ayam talping, ini ayam tetangga. Dan namanya Ustaz. Gimana? Apakah masuk dalam perkara syubhat ini ya? Siapanya begini Bu ya. Menggembalakan itu dalam artian luas ya. Menggembalakan bukan saja mengambil ya rumput tetangga tadi, bukan cuma mengambil dedaunan dari pohon-pohon yang ada di tetangga kita di sebelah pagar. Ya seperti tadi menimbulkan kotor tadi juga. Itu juga madarat kan. Jadi karena ayam kita pergi ke tetangga kita, akhirnya dia buang kotoran di sana. Apakah ini termasuk perkara syubhat? Itu sudah bukan syubhat lagi. Itu sudah perkara yang mungkar lagi. Sudah perkara mungkar. Karena kita sudah menimbulkan madarat kepada orang lain. Bukankah Nabi berkata Islam itu mudah saja. Definisi Islam itu tidak harus muluk-muluk. Muslim adalah man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah orang yang menyelamatkan orang lain dari keburukan perbuatan tangan dia dan keburukan ucapan dia. Ya, ini adalah madarat tadi. Di hadis yang lain disebutkan la darara wa la dirara. Nanti juga ada ya, kaidah menyampaikan seperti itu di hadis kita. La darara. Tidak boleh menimbulkan bahaya kepada orang lain. Wala dirara. Dan kita dicegah untuk mendapatkan bahaya dari orang lain. Itulah konsep Islam. Jangan saling menimbulkan atau memberikan keburukan kepada orang lain. Saling mengamankan Islam itu. Saling mengamankan. Ya, kecuali kalau tetangga tadi ya, punya kebun, lalu dia suka kalau ayam kita atau kambing kita berbuang kotoran di situ, karena mungkin ya itu menjadi pupuknya dan sebagainya. Tapi kan tidak, ini kan ya, di teras kita, di halaman kita, di pekarangan kita dia buang kotoran. Ya, dan kita menimbulkan bahaya dari ternak yang kita pelihara, tapi kita tidak bisa ya memagarinya atau tidak bisa mengamankan dari berkeliaran di tetangga kita tadi itu. Ya, ini bukan syubhat lagi Bu, wajar ya, tapi ini sesuatu yang sudah tidak wajar lagi. Ya, karena sudah menimbulkan madarat baru bagi orang lain. Dua, susah diberi nasihat. Ya, saya kira ini berlaku dua arah ya, dua arah. Sama seperti kita. Ada orang tua itu yang jarang bicara kepada anaknya. Sedikit sekali ya bisa bicara. Dan mungkin ibu-ibu juga punya ya tipe orang tua yang seperti itu. Dan orang tua kita tidak pernah ngomong, tidak pernah marah-marah, tidak pernah banyak ngomong kepada anaknya. Tapi ada anaknya yang nurut-nurut, ya tidak aneh-aneh anaknya. Semuanya ma'ruf anaknya. Ya, sementara ada juga orang tua itu yang banyak bicaranya. Jawabannya nyiri. Sama kasarnya. Ya, nyiri. Ya, banyak bicaranya. Pokoknya setiap perbuatan anaknya dia komentari. Setiap perbuatan anaknya dia pasti caci. Ya, ini justru anaknya terjadi adalah sebaliknya. Ini kembali kepada bagaimana ilmu parenting ya. Orang tua itu seharusnya ya mendidik anak-anaknya. Ya sama seperti kepada orang lain. Kenapa nasihat kita itu tidak diterima? Mungkin berlaku dua arah. Yang pertama dari pribadi orang yang memberi nasihat. Ya, kalau dalam kaidah agama kita mungkin dia belum ya da'a ilallah wa amilas shalihat. Ya, dia hanya menyuruh saja, tapi dia tidak wa amilas shalihat. Ya. Yang kedua bisa jadi karena memang cara dia. Ya, karena dakwah itu kan perlu teknik kan. Ya, Ibu nanti baca dalam akhir surah An-Nahl ya di juz 14 di sampingnya surah Al-Isra. Ya, bisa dibuka sekarang Qurannya. Surah Al-Isra itu di juz 15 ya, awal juz 15. Sebelah kanannya itu surah An-Nahl. Ya. Itu ayat yang terakhir. Ayat yang terakhir itu namanya surah An-Nahl ya. Ada ayat yang berbunyi ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Tolong dibaca Bu Irwan. Ayat keberapa itu Bu? 125 Ustaz. Oh iya.
Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Hidayah. Ya. Itu kalau dalam ilmu dakwah disebut metodologi dakwah. Bagaimana metode berdakwah atau menyampaikan nasihat itu. Jadi nasihat itu baik, ya. Tapi kalau tekniknya, metodenya salah, bisa jadi ya, kesalahan juga. Akhirnya apa? Yang diberi nasihat tidak bisa menerima nasihat kita, atau yang menyampaikan nasihat ya tidak nyaman dengan nasihat yang disampaikan tadi. Akhirnya agamanya akan berhenti ketika dakwah itu berhenti. Ya, ibu-ibu, agama itu selalu didakwahkan. Agama itu selalu disyiarkan. Kita ingat Islam itu datang di Indonesia dengan cara apa? Kedatangan para pedagang-pedagang yang mereka berdakwah. Jadi kalau hari ini kemudian dakwah itu berhenti, maka berhentilah agama ini. Itu pentingnya dakwah di dalam agama kita. Dakwah itu apa ya? Ya, publikasi. Ya, dakwah itu apa? Ya, selalu ya, menyampaikan, selalu memberikan, selalu men-share. Ya, sama seperti ini. Makanya di dalam taklim itu kan semangat kita dalam taklim itu yang keempat sudah pernah kita sampaikan, niyatul amali wa tabligh. Seseorang itu akan sempurna taklimnya kalau selesai taklim dia berniat untuk mengamalkan dan tabligh, menyampaikan kepada orang lain. Kalau hanya berhenti pada dirinya sendiri itu belum capai itu tujuan taklim. Jadi idealnya setiap kita selesai dari taklim seperti ini, nanti kita tabligh kepada yang lainnya. Dan ketika tabligh ini berjalan terus, maka Islam akan terus bersinar, agama akan terus berjaya. Tapi ketika dakwah berhenti, maka berhentilah agama ini. Ya, itu pentingnya ya. Untuk kita senantiasa tabligh, menyampaikan kebaikan-kebaikan agama kita. Nah, kembali, ada metodenya. Yang pertama adalah bil hikmah. Dengan cara yang hikmah, bijak. Hikmah itu ya dengan mengerti. Kita tahu, menjiwai. Yang saya sampaikan ini adalah anak-anak. Yang saya dakwah ini adalah keponakan saya. Yang saya dakwah ini adalah murid saya. Yang saya dakwah ini adalah ibu-ibu, teman sebaya saya. Tentu tekniknya berbeda. Satu dengan yang lainnya. Ada teknik dakwah itu dengan cara bertanya. Bertanya. Siapakah yang tahu di antara kalian? Apakah itu ghibah? Nabi bertanya begitu, tidak langsung. Jangan ghibah. Ya begitu. Tapi Nabi mengawali dengan pertanyaan terlebih dahulu. Ada Nabi menyampaikan dakwahnya dengan cara membacakan kisah. Ada dulu umat sebelum kalian dulu di zaman Bani Israel yang melakukan ini bla 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 bla. Akhirnya mereka masuk dalam goa, tidak bisa keluar. Itu cara dakwah Rasulullah bil hikmah. Ya. Kemudian yang kedua, wal mau'izatil hasanah, nasihat yang baik, nasihat yang bijak, nasihat yang benar. Ya. Tapi tadi Bu ya, nasihat itu tidak akan sampai ya, apabila hanya di ujung lidah saja. Sesuatu yang berasal dari ujung lidah, dia tidak akan melewati tenggorokan. Yang berawal dari ujung lidah saja, tapi yang sesuatu yang berawal dari hati dengan keikhlasannya, ya ditata niatnya orang yang berikan nasihat, ya dia harus siap mentalnya dalam menyampaikan nasihat, ya dia harus menghadapi segala konsekuensinya di dalam nasihat. Itu orang yang ya, dari hati dakwahnya. Sesuatu yang didakwahkan dari hati pasti akan sampai ke dalam hati. Ya, dan itu tanda keikhlasan. Ya, sama seperti kita ini insya Allah. Taklim kita ini sudah sekian ratus ya, periode kita laksanakan.
Ini mustahil kalau orang tidak ikhlas di dalam melaksanakan taklim kita ini bisa ya berjaya sampai sekarang, sampai begitu banyak ya yang kita lewati dalam taklim ini ya, karena dijamin orang yang melakukan sesuatu dengan ikhlas insya Allah akan langgeng, akan lestari. Tapi sesuatu yang melakukannya dengan berbagai macam tendensi, berbagai macam kepentingan ya, dia tidak akan lama. Kemudian yang terakhir, wajadilhum billati hiya ahsan, dan ajaklah mereka berdebat. Mujadalah itu artinya apa? Beradu argumentasi. Ini kelas mana ini yang kalau kita mendakwai seseorang dengan cara berargumentasi? Mungkin ya kelas-kelas ABG ya, anak-anak milenial ya, anak-anak kampus, anak mahasiswa. Ketika kita menyampaikan dakwah, mereka tidak suka dengan hikmah, mereka tidak suka dengan mau'idhah hasanah. Kalau kita sampaikan dengan mau'idhah hasanah, ini menggurui sekali orang ini. Ajaklah mereka dengan mujadalah billati hiya ahsan. Ya, perdebatan, adu argumentasi dengan cara argumentasi yang ihsan, argumentasi yang baik. Seperti ya zaman Nabi dulu, ya orang-orang musyrik bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, masa iya Tuhan kok cuma masa? Coba bayangkan, tidak masuk akal tuh Muhammad. Urusan kita ini banyak di muka bumi ini. Masa Tuhannya satu? Gak bisa dong menyelesaikan masalah. Itu kalau orang-orang ya kafir dulu. Itu diabadikan dalam Al-Quran. Aja'alal alihata ilaha wahida. Hada la syai'un ujab. Ini sesuatu yang ajaib Muhammad. Bagaimana maksudnya? Kau jadikan Tuhan itu hanya satu saja. Bagaimana Nabi menjawab argumentasi mereka? Mujadalah Nabi bagaimana? Ya sudah begini aja. Kita ini manusia, ibaratnya kita ini kan pembantu ya. Kita kerja. Ya, bayangkan kamu jadi pembantu, lalu majikan kamu banyak. Majikan yang satu ngomong, kau ke sana, yang satu ngomong kau ke itu, yang satu kau kerjakan ini, yang satu itu. Kira-kira kamu sebagai pembantu capek apa enggak? Akhirnya apa? Mujadalah itu diterima oleh orang-orang musyrik. Capek. Ya udahlah Muhammad, Tuhan kita satu saja. Kalau Tuhan banyak nanti kita yang ribet malah. Ya, itu mujadalah billati ya ahsan. Ya begitulah ibunya, liku-liku dakwah itu seperti itu. Jadi kalau kita memberikan nasihat lalu tidak diterima, ya jangan langsung baper. Ya, kita lihat ya, apakah dakwah tadi sudah teoritis, ya sudah memakai metode-metode yang mana kompetensi kita dalam menyampaikan dakwah tadi. Kemudian siapa audien kita dalam kita sampaikan dakwah tadi. Ini beberapa hal yang ya perlu kita kaji. Ya. Saya kira sangat panjang lebar dari jawabannya. Ya, kembali kepada Ibu MC kita. Umi boleh nggak saya tanya? Terakhir. Bisa ya Ustaz? Boleh, masih ada waktunya Pak Ustaznya? Silahkan Bu, silahkan. Ya. Ini saya masih perlu penjelasan kayaknya mengenai hadisnya yang ini para sahabat itu bertanya, nasihat untuk siapa ya Rasulullah? Terus jawabannya yang pertama bagi Allah. Berarti kalau yang saya tangkap sih berarti Allah di situ sebagai objek ya Ustaz. Gitu. Atau gimana? Minta penjelasannya. Kok Allah sebagai objeknya gitu? Gitu. Terus satu lagi nambah. Satu lagi saya itu kalau bukan ini ya, bukan menasehati sebetulnya. Kadang kalau saya dapat postingan-postingan yang kira-kira saya juga tersindir atau belum melaksanakannya, tapi untuk sudah mengajak ke orang lain dengan men-share postingan tersebut gitu. Itu sah enggak Ustaz? Boleh enggak? Sebetulnya itu untuk pengingat diri juga, sebagai pengingat diri juga. Jadi yang kedua bagaimana? Mengenai postingan ya, yang sering saya share, itu kadang-kadang saya juga belum melakukannya gitu. Tapi ya saya merasa tersindir dan ingin mengajak juga ke teman yang lain. Itu sah enggak? Boleh?
Kan katanya harus melakukan juga. Iya. Kita sendiri harus melakukan dulu, baru mengajak ke orang lain. Ini saya kadang-kadang saya belum juga gitu, tapi memang merasa tersindir dan berniat akan gitu mencoba gitu. Gitu gimana Ustaz? Ya, itu aja. Ya, kita jawab. Oke, Bu Arta ya, kita jawab ya. Ya, silakan Pak Ustadz. Terima kasih. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya UTM, gimana? Masih ada Ya, waktunya Pak. udah pertama yang bagi ibu-ibu yang lain. Iya, boleh. Terserah, ya. Terakhir untuk Atau pekan ini ya. tambah lagi, gimana Pak Ustadz waktu tak? Boleh, Bu, boleh. Oh, Ini Pak kan Ustadz kan di sana 10:30 ya. Belum. masih lama makan. Ya kalau masih ada mungkin masih bisa ya Ustadz. Boleh satu lagi, Bu Arta? Yuk, disampaikan lagi ke ibu-ibu. Dipersilakan kepada ibu-ibu yang lain yang mau bertanya, silakan. Bu Sis, nggak ada Bu Sis ya? Bu Sis baru bergabung tuh. Bu Sis Woyo? Aja nambah ya, bertanya sih. Oh, itu ada Uti-Hati. Uti-Hati. Uti-Hati, ya Uti-Hati, silakan. Ya, makasih. Gini Ustadz, mengenai mengajak seseorang kebaikannya. Bukan mengajak seorang kebaikan. Contohnya mengajak taklim lah Ustadz ya, karena kan sekarang agak susah tuh ngajak teman-teman tuh kalau taklim, beda kalau kegiatan lainnya Ustadz. Ya, contohnya di Majelis Nurul Iman lah, sama juga begitu juga di kompleks. Gimana kalau misalnya salah satu metode kita nih biar mengajak biar teman-teman rajin datang, ini contohnya di kompleks saya ya Ustadz, rajin datang taklim dengan cara kita menyediakan konsumsi atau door prize bagi yang datang Ustadz. Apakah itu boleh dan apakah jadinya mengubah niat teman datang karena mereka datang gara-gara hadiah atau gimana? Atau kita boleh kasih seperti itu awal langkah-langkah awal untuk mengajak teman-teman biar mau datang taklim. Begitu juga mungkin dengan anak-anak ya, menasihatkan anak biar pada anak kecil-kecil mungkin khususnya ya, biar mereka rajin sholat, rajin misalnya puasa, memberikan mereka reward, misalnya jika mereka nggak ada sholatnya, nggak ada bolong kan sebulan dikasih hadiah gitu ya. Gimana seperti itu Ustaz? Terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Kita jawab Bu ya. Bagus sekali. Penanya. Sebenarnya saya juga masih mau tanya Pak Ustaz. Minggu depan Bu ya, minggu depan. Saya terakhir Pak Ustaz kalau masih ada waktu tak? Ada sini. Siapa Bu yang mau tanya? Berto. Ya, saya dipersilakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik sekali dengan masalah hadis ini Pak Ustadz yang nasihat ini Pak Ustadz, karena sudah tertera di sini orang yang beragama yang baik adalah orang yang selalu mengajak orang lain menuju kebaikan Pak Ustadz begitu. Ya. Kebetulan saya di sini Pak Ustadz senang mengajak dari misalnya kayak ibu-ibu jemaat subuh tuh Pak Ustadz. Karena kalau saya juga kan berpikir ya mudah-mudahan saya ini sudah mengajak orang satu bisa dan yang mudah-mudahan satu orang yang mengajak orang kan dirinya sendiri yang berbuat Pak Ustadz. Baru mengajak orang lain ke berbuat baik gitu. Makanya habis sholat subuh jamaah ibu-ibu jemaah subuh tuh saya sering mengajak ibu-ibu tuh membaca Al-Quran begitu, ada maksudnya ini mengaji misalnya tajwid dalam Al-Quran yang baik begitu Pak Ustaz. Terus kebetulan di sini saya Pak Ustaz sebenarnya saya tidak mau menerima Pak Ustaz. Orang ibu-ibu di sini tuh memilih saya sebagai ketua majelis taklim Pak Ustadz. Kadang saya kan menolak Pak Ustadz begitu. Saya menolak, enggak mau begitu Pak Ustadz, sehingga saya tuh pokoknya tidak mau lah begitu. Tapi ibu-ibu di sini, ibu-ibu di sini yang sesepuh yang Ibu Harto harus menerima itu. Saya bukan masalah apa Pak Ustadz. Kan kadang-kadang yang namanya ketua majelis taklim tuh orang sudah bisa apa saja, sudah bisa semua masalah agama, masalah ini itu Pak Ustadz begitu. Tapi saya tuh gimana ya Pak Ustadz, saya tuh saya terima Pak Ustadz begitu, tapi dalam hal terima satu ya Allah mudah-mudahan satu bisa begitu Pak Ustadz. Gimana itu Pak Ustadz? Karena satu kan perlu misalnya kayak
teman-teman Kianu di sini kan perlu mengutarakan masalah nasihat apa kepada ibu-ibu begitu Pak Ustadz gitu. Tapi bolehkah satu Pak Ustadz dengan cara begitu Pak Ustadz? Satu menit ibu-ibu misalnya habis sholat subuh itu begitu Pak Ustadz. Sudah saya tangkap pertanyaannya ya. Saya jawab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tadi Ya, itu aja. Nasihat kepada Allah. Ini yang dibaca oleh Bu Irwan. Kayaknya ini Allah jadi objek kalau gini. Begini Bu ya. Benar Allah jadi objek. Tapi objek dalam nasihat kepada orang muslim. Kayaknya ada jadi suara yang masuk ya. Ya, suara dari mana itu? Itu ada suara itu besar. Ada yang dekat dari Bu Meli acara. Bu Meli. Hanya dari Bu Meli? Iya. Iya. Bu Meli? Sudah di unmute itu, sudah. Sudah di unmute. Sudah. Oh iya, silakan. Ya. Oh, ya. Silakan Pak Ustadz. Ya, terima kasih. Saya ulangi. Allah jadi objek. Betul, Allah jadi objek. Tapi Allah objek yang dari nasihat itu. Jadi agama itu adalah nasihat. Ditanya, nasihat kepada siapa ya Rasulullah? Nasihat kepada orang yang beragama ini untuk dia menyampaikan tadi hak-hak Allah tadi. Ya, nasihat kepada semua orang yang beragama, kepada orang yang muslim ini untuk menyampaikan hak-hak kitab Allah. Bagaimana hak Allah? Hak Allah itu adalah disembah, tidak disekutukan, ya selalu disucikan. Itu hak Allah. Bagaimana hak kitab Allah? Kitab Allah itu harus diimani, dipelajari, diamalkan, didakwahkan. Bagaimana hak Rasul Allah? Ya diimani, didengarkan semua perintahnya, ya kemudian diikuti, ya teladani, itu namanya hak Rasulullah. Jadi nasihat kepada orang-orang muslim untuk menunaikan hak-hak Allah, hak kitab Allah, hak Rasulullah, ya hak aimatil muslimin dan hak ammatihim. Ya, tadi itu ya. Jadi bukan berarti Allah yang disuruh untuk memberi nasihat, ya bukan berarti kitab Allah yang disuruh memberi nasihat. Ya, memang kata-katanya simple ya, tetapi harus dimaknai secara ya universal. Artinya agama itu adalah nasihat. Nasihat kepada siapa? Ya, nasihat kepada umat Islam untuk ya menunaikan hak Allah, untuk menunaikan hak kitab Allah, menunaikan ya Rasul Allah dan seterusnya. Makasih. Yang kedua, saya sering share postingan. Ya, meskipun saya belum melakukannya, tapi saya merasa itu penting. Jawabannya benar, tidak apa-apa, boleh saja. Ya. Dan dalam dakwah itu tidak harus kita harus selalu mengawali ya. Kecuali kalau orang hanya spesialis ya tukang ya comot dan share ya, apa namanya ya dia hanya copy paste lalu dia posting ya, kopas ya posting, kopas share dan sebagainya tanpa melihat isi apa yang ada di dalamnya. Ya tentu ini sesuatu yang salah, ini akan dipertanggungjawabkan. Tapi sesuatu yang kita baca ini postingannya bagus ya, ayo deh ya kita juga nanti sama-sama mengamalkan. Tapi sebelumnya saya kasih tahu dulu keluarga dekat saya, anak-anak saya, keluarga yang tercinta, supaya dia ikut ya mengetahui dan ikut mengamalkan juga. Ya, saya kira tidak menjadi apa ya, asal itu bukan menjadi suatu kebiasaan kita bahwa kita sukanya hanya gitu aja. Ya, pokoknya kalau dikenal ibu ini pasti ini diteruskan saja. Dan kita tidak pernah melihat ya si A ini melakukan hal-hal yang disampaikan dalam sharingnya tadi itu dalam postingannya. Terima kasih, dan kita bermohon berlindung kepada Allah untuk menjadi orang-orang yang tadi ya tidak melakukan kebaikan, tapi kita hanya ya menyuruh atau mengajak orang lain kepada kebaikan. Ajak taklim dengan memberikan hadiah atau reward. Siapanya boleh ya, itu metode dalam dakwah itu seperti itu. Ya kita melihat pasarnya kayak apa ini. Oh pasarnya ini orangnya masih sangat awam dan kita masih susah untuk mengajak mereka mengenalkan taklim itu apa. Ya, bagaimana kita ya melaksanakan taklim, bagaimana kemuliaan taklim ini belum tahu. Ya ajaklah mereka dengan cara tadi, ya, memberikan hadiah, diberikan support, diberikan ya fasilitas-fasilitas. Ya bukankah ya dakwah di zaman dulu juga seperti itu kan? Dikenalkan dia dengan
budaya yang mereka miliki diikuti oleh ya para wali songo dulu itu yang sukanya nonton wayang kulit, diajak ya ke wayang kulit, difasilitasi. Ya, kemudian di tengah-tengah itu dibuat mereka nyaman. Ya. Jadi ini pentingnya dakwah pada hari ini, Bu. Jangan sampai dakwah kita ini kita kemas dengan sesuatu yang menakutkan. Karena ada dakwah itu yang orang mendengar aja sudah takut. Ya, karena di sebelah itu sangat mengasyikkan di sana. Di luar dakwah itu sangat mengasyikkan mereka. Ada pesta, ada hura-hura, ada joget-joget, ada macam-macam. Kita harus bersaing juga dengan mereka supaya dakwah kita itu diminati oleh ya sahabat kita, oleh masyarakat kita. Jadi jangan kemas dakwah itu dengan sesuatu yang menakutkan, ya harus begini, prinsipnya terlalu tegas, saklek, ya. Akhirnya mereka tidak nyaman dalam taklim. Atau baru datang taklim, suruh mengaji, udah nggak benar bacaannya, kemudian kita sindir. Ini kasihan ya. Ya, karena di luar sana sangat menjanjikan mereka. Ya, banyak keburukan yang lebih mengasyikkan mereka, menggiurkan mereka. Ya, kita harus merancang ya cara dakwah supaya digemari oleh orang-orang tadi. Ya, itu harapan kita ya. Ya, itu cara metode kita dalam menyampaikan dakwah. Ya. Sama dulu kan para wali songo itu mereka ya suka mengakrabi orang-orang yang minum khamr, orang yang bermain judi. Ya, karena apa? Ya, supaya mereka merasa asyik berteman dengan orang-orang yang soleh. Ya, kalau mereka berteman dengan orang yang soleh, ahli taklim, tidak asyik, akhirnya mereka apa? Cari pelarian, ya, cari teman lain yang menjadikan mereka asyik. Dia ngomong, ternyata nggak asyik itu berteman sama ibu-ibu anggota taklim. Saya yang disuruh-suruh, ya, saya yang dikritik semua kata-kata kita, saya yang disalah-salahkan. Ya, itu kan tidak asyik jadinya. Akhirnya mereka mencari asikan di tempat yang lain. Kemudian ajak taklim dengan hadiah sudah tadi, anak-anak dikasih reward, ya boleh. Ya. Kemudian Bu Harto tadi ya, ditunjuk jadi ketua. Ini memang resiko ya. Nah, tapi kebaikan itu memang kadang-kadang ya, orang melihatnya dari sisi tanggung jawabnya, bukan dari sisi kebaikannya dalam pandangan Allah. Ya, coba kalau kita ditunjuk jadi kepala desa, kalau ditunjuk jadi camat, kalau kita ditunjuk jadi pejabat, ya mungkin mudah kita menerima. Tapi begitu ditunjuk ketua majelis taklim, yang terbayang apa? Tanggung jawab. Saya kurang pantas, ya saya kurang ini, saya kurang itu. Ya, jawabannya, ya kita harus memantaskan diri. Kita harus ya mampu untuk menampilkan bahwa saya siap menjadi dengan segala konsekuensi yang ada. Mungkin ya nanti akan dicela, mungkin nanti akan dikritik orang lain, mungkin akan dianggap sok ini, sok itu, dan sebagainya. Jangan itu menjadikan halangan kita untuk, ya, kata guru kami, kalau orang menunggu dia sempurna baru dia mau menyampaikan dakwah, itu adalah orang yang sombong. Orang sombong adalah orang yang menunggu ketika dia sempurna baru dia mau menyampaikan, atau baru dia siap menjadi ketua. Itu adalah kesombongan yang harus dipatahkan itu. Karena apa? Tidak ada manusia yang sepi dari kekurangan. Semua kita pasti punya kekurangan. Jadi kalau dia nunggu, jangan deh, saya belum pantas ini. Ya, dia merasa bahwa untuk menjadi seorang ketua itu harus sempurna semuanya. Maka itu adalah kesombongan yang harus ya dibenahi dalam diri seseorang. Ada orang yang tidak mau mengajar. Kenapa tidak mengajar? Saya merasa belum bagus ini bacaan saya. Saya merasa ini ya, bacaan saya nanti akan keliru. Akan disalahkan oleh orang lain. Itu adalah pribadi-pribadi sombong yang bercokol dalam hati seseorang. Ya, dia lupa bahwa manusia itu dibawa bekal oleh Allah, tempatnya salah dan lupa. Ya, maka kita harus terus mengajar, terus belajar, terus ya, siap menjadi ketua, menjadi pengurus, meskipun kita masih ya, terus diikuti dengan kekurangan dan kesalahan-kesalahan tadi itu. Jangan menjadi pribadi sombong yang angkuh, yang menunggu nanti sempurna baru saya mau, karena tidak ada kesempurnaan dalam pribadi manusia. Ya, saya kira begitu Bu Harto. Ya, makasih Ya. Pak Ustadz. Mungkin sampai dibatasi hanya sekian saja, Pak Ustadz. Cukup. Dengan Saya kira cukup. Waktu sekarang. Ya. Oh iya. Ya. Demikianlah tausiah dari Pak Ustadz. Semoga apa yang diutarakan kita menjadikan orang-orang yang berbuat baik dan bisa menasihat kepada orang lain. Dari kesimpulannya